Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi Tetap Semangat. Tepatnya selamat sore. Bersama Dapak Agro Indonesia, bertani mudah, bertani murah, bertani murah, bertani berkah. Nampak di padi kita ini belum kita lakukan aplikasi pengendalian hama berbasis insektisida, pencegahan penggerek batang, sundep dan lain-lain, juga merutu, juga wereng. Ini setelah 2-3 hari dari aplikasi pewatunan, yaitu membersihkan rumput yang dalam satu kerja mendapatkan 3 pekerjaan, yaitu injak-injak, pembersihan rumput, juga penyulaman. Ini terlihat airnya mulai surut, terlihat efek positifnya seperti ini. Ini kita dekatkan, yaitu putih-putih, artinya akar mulai keluar, akar baru mulai keluar bernapas, karena efek positif dari injak-injaknya memutus beberapa akar, keluar akar baru. Pak, seperti ini kita bergeser. Ini kita kondisikan masih mengering guys, karena ini memang ada kalanya kita lakukan pengairan penuh, kita lakukan penyusutan atau pengeringan biar merangsang pertumbuhan akar-akar. Nampak yang seperti tadi, yaitu putih-putih di dalam akarnya, di dalam tanahnya. Ini kemarin aplikasi yang terakhir di sini. Ini sudah sampai sana bersih, juga dilakukan injak-injak, juga dilakukan proses pembersihan rumputnya. Ini nampak seperti ini. Terlihat antara umur 25, 27, 27 persisnya 27, 28 guys. Ini jika menghendaki kesuburan. Ini dalam 1 hektar pupuk aja tipis-tipis, karena kita kemarin aplikasi pupuk sebar. Ini rencana besok kita lakukan aplikasi pupuk tipis, karena melihat musimnya yang panas, musim kemarau, artinya membutuhkan nitrogen yang banyak, juga P yang banyak, K yang banyak, karena penguapan yang begitu tinggi, begitu besar, juga dibutuhkan pupuk yang besar, juga memacu pertumbuhan anakan-anakannya di sekelilingnya biar nanti tambah besar, biar tambah maksimal. Untuk pupuk yang kita rekomendasikan ini sudah kita siapkan, berbasis fosfat 2 sak SP36, NPK 1 sak, kemudian urea 1 sak. Kita kurangi nitrogen karena kompos yang kita berikan, ZA yang kita berikan juga berbasis nitrogen, akan dengan sendirinya memacu pertumbuhan yang berbasis nitrogen. Artinya urea kita kurangi karena jika berlebih nitrogennya nanti juga akan membahayakan. Yang kita kuati yaitu fosfat dan unsur K yang berada di NPK-nya. Nampak seperti ini. Dari ujung sana sudah bersih, sudah maksimal. Kita akan bergeser ke bawah. Karena sudah bersih, cukup kita sebarkan dalam 1 hektar, berarti totalnya ketemunya 2 sak, 2 sak, 2 kental. Kalau menghendaki bagus cukup NPK aja 2 kental, itu 4 sak artinya. Sebarkan merata. Kebetulan ini tanahnya masih basah namun tidak berair. Nanti akan setelah selesai kita akan lakukan pengairan full gung agar lebih merendam. Artinya kondisi seperti ini bagus direndam ke saat sudah selesai pewatunan. Nampak ini galon yang kita buat kemarin masih menggenang, mengeluarkan air di farit-faritnya.
seperti ini juga full pertumbuhan prima. Nanti akan lebih bagus jika ditambah pupuk. Ini mengingat umur yang dari bibit kecil kisaran 28 hari ini, jika terhitung berarti antara umur 22 ke sini masihan. Artinya masih layak mendapat asupan tambahan. Segera, mumpung secara teori ini pupuk juga belum habis. Artinya lebih awal lebih bagus jika menghendaki pupuk susulan. Besok kita review untuk cara peradukannya. Kondisikan nanti ada pencampuran berbasis karbofuran, fipronil atau Fertera yang bagus untuk berbasis pengendalian hama penyakit yang kita sebarkan lewat pupuk, nanti meresap sistemik lewat akar, batang, daun, yang dirasa jika ada golongan serangga menempel di daun, batang akan mati dengan sendirinya. Yang paling bagus Fertera gas fipronil, chlorantraniliprol dari DuPont, kurang lebih 1 hektarnya 10 kilo, udah cukup. Nanti kita mix aja, kita pakai chlorantraniliprol juga arbofuran, karena stok yang ada itu yang penting berbasis pengendalian hama terpadu. Artinya sebelum terkena parah kita kondisikan aplikasi sedikit namun tepat sasaran. Ini yang full rumput kemarin di sini, ini nampak sudah full bersih, manis, cantik, ganteng. Terlihat agak jegrik-jegrik itu adalah yang sulaman, guys. Biasanya penguapan terlalu tinggi karena langsung dipindah dalam bentuk embol, akhirnya penguapan tinggi. Nanti insya Allah juga maksimal hasilnya karena umurnya sama, panennya juga sama. Pupuk ini dikondisikan jika menghendaki bagus, saran yang kedua adalah umur 30 hari ini, sebelum 30 hari. Yang ketiganya, pupuk ketiga saat malai. Biasanya kita sarankan saat malai aja, yang pupuk umur 30 ini enggak usah, tergantung kondisi, situasi, dan cuaca. Jika musim terik seperti ini, jika ingin maksimal dipupuk lagi, jika tidak enggak apa-apa. Jika menambah maksimal bobot produksi, artinya sedikit-sedikit namun 3 kali saat dibutuhkan tanaman. Kemarin pernah kita uji coba pupuk sekali, 2 kali, 3 kali, namun yang bagus tetap 3 kali. Meskipun sekali sudah bagus, lihat kondisi dan situasi, karena cuaca mempengaruhi untuk hasil dan produksi. Maka dari itu lihat cuacanya, jika bersahabat dipupuk, jika tidak cukup sekali itu. Apalah arti bagus maksimal, nanti ujung-ujungnya juga rubuh, juga muspro, juga tenaga kerja banyak. Hasil bagus namun rubuh juga kurang disarankan. Yang bagus tapi tidak rubuh, itu guys yang kita inginkan. Maka dari itu pupuk ini sebenarnya melihat situasi dan kondisi di lapangan, cuaca, juga curah hujan, karena sebaik-baik tanaman jika rubuh akhirnya juga jelek juga. Ini setelah kita lihat memang ada sedikit perubahan, namun perlu tambah makanan, kurang lebih gitu guys. Sekedar kita kontrol kita butuhnya apa, yang jelas ini nanti kita kondisikan pupuk untuk menambah asupan tinggi, lebar daun, anakan, juga produksi buah di akhirnya. Nah, lebih gitu guys, makasih.